Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Perang Lombok melawan Bali. Sekitar 8.000 prajurit bergerak menuju Praia, Lombok Tengah pada tanggal 25 Agustus 1891. Mereka para serdaru dari Bali yang ditugaskan di Mataram. Kala itu wilayah Mataram yang kini menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diduduki orang-orang Bali dari Kerajaan Karangasem. Misi yang diusung ribuan tentara Bali Mataram ke Praia adalah memadamkan perlawanan yang dikobarkan orang-orang Sasak. Praia merupakan wilayah milik Kerajaan Selaparang yang saat itu sudah memeluk Islam. Demikian pula dengan sebagian besar orang suku Sasak di sana. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara Bali Mataram dengan orang-orang Sasak dan Kerajaan Selaparang di Lombok. Perseteruan berlangsung hingga tahun 1894, diwarnai campur tangan Belanda yang memang sudah sejak lama ingin menaklukkan Bali dan pulau-pulau di sekitarnya. Perlawanan Muslim Sasak. Orang-orang Muslim Sasak sebenarnya telah beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Mataram yang dipimpin anak Agung Gede Ngurah dari Karangasem. Sebelum tahun 1891 itu terjadi 2 kali upaya perlawanan suku Sasak untuk menggoyang kemapanan pemerintahan Bali di Mataram, yakni pada tahun 1855 dan tahun 1871. Orang-orang Sasak yang merupakan suku asli di Lombok merasa ditindas penguasa dari Bali. Orang Sasak di Lombok sudah memeluk Islam sejak abad ke-15. Islam diperkirakan dibawa orang Jawa tak lama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Memasuki abad ke-16, pengaruh Islam kian kuat seiring kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan yang menjadikan Selaparang sebagai kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-17 datanglah rombongan orang dari pulau tetangga, yakni dari Kerajaan Karangasem. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang Sulawesi Selatan yang bermukim di Lombok, termasuk di Mataram. Pada tahun 1740, Mataram berhasil diduduki oleh orang-orang Bali yang lalu mendirikan pemerintahan di wilayah itu. Pemerintahan orang-orang Bali di Mataram sebenarnya sudah memperlihatkan kearifan dan toleransi yang besar terhadap penduduk lokal. Mereka membiarkan penduduk setempat tetap memeluk dan mempraktekkan ajaran Islam. Akan tetapi, orang-orang Sasak tetap merasa tidak puas. Sebelum terjadi perang besar yang dimulai pada tahun 1891 itu, mereka sempat beberapa kali melancarkan perlawanan walau masih dalam skala kecil. Salah satu penyebab utama perlawanan orang-orang Sasak adalah karena penguasa Bali Mataram memobilisasi mereka untuk menyerang kerajaan Kelungkung di Bali. Orang-orang Bali yang berkedudukan di Mataram rupanya berambisi ingin memperluas dan memperkuat pengaruhnya di Pulau Dewata, dan itu dapat diwujudkan jika Kelungkung bisa dikalahkan. Belanda masuk gelanggang. Pasukan Bali Mataram ternyata mengalami kesulitan untuk memadamkan perlawanan orang-orang Sasak pada tahun 1891. Mengerahkan 8.000 prajurit dirasa belum cukup, sehingga dikirimkanlah pasukan tambahan dalam 2 gelombang, masing-masing berkekuatan 3.000 dan 1.200 tentara terlatih. Setidaknya selama 2 tahun lebih,
Sejak serangan pertama, orang-orang Sasak masih mampu merepotkan pasukan Bali Mataram. Namun, memasuki tahun 1894, posisi mereka mulai terdesak karena Bali Mataram punya perlengkapan perang yang lebih canggih. Dalam situasi sulit itu, orang-orang Muslim Sasak terpaksa meminta bantuan Belanda. Mereka mengirim utusan guna meminta bantuan pada tanggal 20 Februari tahun 1894. Belanda sendiri sudah lama terlibat masalah dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bali, terutama dalam urusan hukum tawan karang. Belanda juga melihat potensi besar untuk mengalahkan Bali. Awalnya, misi utamanya memang bukan untuk menduduki pulau itu karena situasinya terlalu rumit. Belanda hanya ingin mengikat Bali agar tidak dikuasai bangsa barat lainnya. Salah satu hal yang membuat Belanda cemas adalah Inggris. Beberapa kerajaan lokal di Bali diketahui telah menjalin relasi dagang dengan Inggris yang kemudian berhasil dihentikan Belanda pada tahun 1843. Belanda saat itu bisa memaksakan perjanjian dengan sejumlah kerajaan di Bali, meskipun nantinya hubungan mereka renggang lagi. Permohonan bantuan dari orang-orang Sasak pada tahun 1894 memberi kans bagi Belanda untuk memasuki gelanggang perang. Situasi ini sebenarnya menguntungkan Belanda karena ada peluang untuk tidak sekadar menundukkan pasukan Mataram yang berafiliasi langsung dengan kekuatan utama di Bali, melainkan juga menguasai wilayah Bali dan Lombok sekaligus. Mula-mula Belanda tidak menyerang Bali Mataram yang sedang bersengketa dengan orang-orang Sasak di Lombok secara langsung. Taktik awal yang dilakukan adalah mengganggu alur impor senjata dari Singapura dengan tujuan agar kekuatan lawan melemah. Senjata dan perlengkapan perang inilah yang membuat armada militer Bali Mataram lebih unggul dari pasukan Sasak. Belanda memblokade pantai sehingga Bali Mataram tidak bisa lagi mendatangkan senjata dan perlengkapan perang lainnya. Taktik ini sekaligus memutus komunikasi dengan pusat mereka di Bali, yakni Kerajaan Karangasem. Belanda memenangkan perang. Kendati diblokade selama beberapa bulan, Bali Mataram tidak mudah menyerah. Belanda pun hilang kesabaran dan mempersiapkan armada tempur untuk menyerbu Lombok. Pada tanggal 11 Juli tahun 1894, Belanda akhirnya mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin Mayor Jenderal Petrus van Ham. Belanda tidak main-main. Dari Batavia, 3 kapal perang dikirimkan menuju Lombok, yakni Prince Hendrik, Koningin MH, dan Trom. 3 kapal itu mengangkut ribuan pasukan, terdiri dari 107 orang perwira, 1.320 tentara Eropa, 948 tentara pribumi, ditambah 386 ekor kuda. Timpangnya kekuatan membuat kubu Bali Mataram tidak mau meladeni Belanda secara frontal. Strategi yang diterapkan adalah menghindari pertempuran terbuka. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1894, pasukan Bali Mataram melakukan penyergapan ke kamp militer Belanda. Penyerangan mendadak ini cukup berhasil. Lebih dari 500 orang dari pihak Belanda tewas, termasuk Mayor Jenderal Petrus van Ham. Belanda yang kehilangan hampir separuh kekuatannya tidak langsung membalas. Dengan sabar, mereka bertahan di pesisir sambil menunggu bala bantuan datang dari Batavia. Pasukan bantuan pun tiba di bawah komando Mayor Jenderal Jacobus Augustinus Vetter. Kali ini lebih dari 1.000 tentara disertakan, ditambah berbagai persenjataan mutakhir termasuk puluhan meriam. Pada tanggal 8 November tahun 1894, dengan perencanaan yang matang,
Belanda menyerbu pusat pemerintahan Bali Mataram di Cakranegara. Meriam-meriam ditembakkan yang membuat istana Cakranegara hancur lebur. Korban berjatuhan, sekitar 2.000 orang dari pihak Bali Mataram tewas, sedangkan Belanda hanya kehilangan 166 orang. Bali Lombok akhirnya takluk. Setelah Cakranegara jatuh, Belanda segera mengalihkan sasaran ke kerajaan Karangasem di Bali. Butuh waktu selama 3 pekan untuk menaklukkan kerajaan itu. Menjelang akhir November tahun 1894, Karangasem pun dikuasai. Ribuan orang Bali tewas, sebagian diantaranya ditahan, namun banyak pula yang memilih melakukan puputan, menggelar perlawanan sampai mati. Ini merupakan kemenangan besar bagi Belanda. Hampir semua aset kekayaan di Lombok dirampas, termasuk 230 kg emas, 7.000 kg perak, juga berbagai macam perhiasan dalam jumlah besar. Namun, yang lebih penting, Belanda berhasil menguasai wilayah Lombok sekaligus menaklukkan kerajaan Karangasem. Sejak saat itu hingga memasuki abad ke-20, satu persatu kerajaan di Bali dikuasai Belanda. Setelah Karangasem, menyusul Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Kelungkung. Sedangkan Buleleng dan Jembrana sudah terlebih dahulu ditundukkan. Kekuasaan Belanda di Bali dan Lombok baru berakhir seiring masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.